Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita masih di program belajar sirah an-nabawiyah melalui video-video pendek bersama saya Happy Andi Bastoni. Kisah kita hari ini adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, seorang sahabat Nabi yang panjang usianya sepanjang kisahnya. Dialah sahabat Nabi yang kita temukan makamnya hari ini di Turki, Konstantinopel dulu. Ya, kota Konstantinopel dulu. Berjarak dari reruntuhan puing Konstantinopel kita temukan makamnya di Istanbul, Turki. Ya, tak jauh dari Golden Horn atau sungai Golden Horn. Ya. Bagaimana ceritanya Abu Ayyub Al-Ansari ini bisa dimakamkan di Istanbul, Turki, jauh dari kota Madinah Al-Munawwarah kelahirannya? Kita akan membahas bersama. Nama asli dari sahabat Nabi ini dicatat sejarah dengan nama Khalid bin Zaid, ya, bin Kulayb bin atau dari Bani Najjar Al-Khazraji Al-Ansari. Jadi dia adalah Al-Ansari, sahabat Nabi yang berasal dari Madinah Al-Munawwarah. Kisahnya dimulai dari hijrahnya baginda Rasul dari kota Makkah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, begitu beliau hijrah dari Makkah ke Madinah dan kehadiran baginda Rasul dengan para sahabat ini disambut dengan sangat baik oleh penduduk Ansar. Bahkan mereka rebutan ingin agar baginda Rasul SAW ini yang menginap di rumah mereka masing-masing. Maklum, baginda Rasul datang tanpa membawa perbekalan dan tidak punya rumah di Madinah Al-Munawwarah. Ya Rasulullah, kata mereka, menginap di rumah saya. Ya Rasulullah, di rumah saya saja. Ya Rasulullah, bersama kami. Nah, dengan penuh bijak, ya, baginda Rasul kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, biarkan naqah, ya, unta saya ini berjalan. Fa ainama barikatin naqah, maka di mana unta ini duduk, barikat, kata Rasulullah, maka disitulah, ya, di dekat rumah, di dekat tempat itulah, rumah yang paling berdekatan dengan tempat itulah, maka saya akan menginap. Berjalanlah unta baginda Rasul menyusuri kota Madinah Al-Munawwarah diiringi oleh, ya, para sahabat Nabi pada waktu itu, dan di suatu tempat unta ini berhenti dan duduk. Dan ternyata tidak jauh tempat tersebut adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka akhirnya baginda Rasulullah menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini sekitar setengah tahun, 6 atau 7 bulan, sembari baginda Rasul membangun Masjid An-Nabawi dan membangun rumah-rumah untuk istrinya Aisyah dan Saudah binti Zam'ah serta rumah keluarganya pada waktu itu, ya. Dan baginda Rasul menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ketika beliau menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini, kita melihat bagaimana beliau, Abu Ayyub ini, sangat mencintai dan menghormati baginda Rasul. Pada awalnya dia menawarkan, ya Rasulullah, kalau engkau mau, ya, silakan, ya, tinggal di lantai 2 rumahku. Nah, ini kita bayangin, ya, kalau kita menerima tamu, tentu kita ingin berikan penghormatan kepadanya dengan mempersilakannya untuk tinggal di lantai 2 agar bisa istirahat, tenang dan tidak terganggu. Tapi kata Rasul, kalau boleh, kata Rasul, ya, izinkan saya tinggal di bawah saja. Nah, ini menunjukkan pemikiran lain dari baginda Rasul, bahwa beliau tahu, ya, kehadirannya di Madinah pasti akan mendapatkan kunjungan dari orang-orang. Kalau tinggal di atas ini akan merepotkan, akan susah. Maka, ya, dengan sepenuh penghormatan dan kecintaan kepada beliau, Abu Ayyub Al-Ansari mempersilakan baginda Rasul masuk ke rumahnya dan tinggal di lantai dasar. Sementara Abu Ayyub, ya, naik ke atas di lantai 2. Nah, dalam keseharian kita menemukan riwayat bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari ini sangat menjaga perilakunya. Dia khawatir langkah kakinya akan mengganggu istirahat baginda Rasulullah SAW. Dia sangat khawatir kalau air minum tumpah dan mengenai tubuh Rasul dan mengganggu beliau. Maka dikisahkan ketika suatu saat dia makan dan airnya tumpah, maka buru-buru jamaah dia menggunakan bajunya, pakaian untuk mengelap, ya, air yang tumpah tersebut.
Khawatir itu kemudian menetes ke bawah dan mengganggu baginda Rasul SAW. Begitu luar biasa sikap dan hormat Abu Ayyub Al-Ansari kepada baginda Rasul SAW. Nah, selanjutnya Abu Ayyub Al-Ansari ini, jazakumullah ya, tidak pernah absen dan selalu mengikuti peristiwa-peristiwa besar ya di masa baginda Rasul. Termasuk diantaranya ketika terjadi perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah di bulan Syawal, di mana kaum muslimin harus menghadapi serbuan 10.000 tentara yang ingin menyerang Madinah pada waktu itu atas usul Salman Al-Farisi. Ya, mereka kemudian menggali parit ya, menutupi bagian utara kota Madinah sehingga pasukan Ahzab yang ingin menyerang kota tersebut ya, tidak berhasil. Dan dalam masa penggalian itu dikisahkan ada sebuah batu besar yang kemudian tidak bisa dihancurkan oleh para sahabat. Akhirnya Nabi datang membawa paculnya, membawa linggisnya, dan kemudian memukulkan ya, alat tersebut ke batu besar. Maka memerciklah cahaya. Dalam kalimatnya Nabi mengatakan dalam percikan pertama, utitu mafatihas Syam. Ya, ditunjukkan kepadaku, diberikan kepadaku kunci-kunci Syam, kusur Syam. Pada pukulan yang kedua Nabi mengatakan, fima ma'nal hadis, ditunjukkan kepadaku ya kunci-kunci Yaman, San'a. Ya, dan diberikan kepadaku pada pukulan yang ketiga ya kunci-kunci Persia, kerajaan Persia, kota Madain, Al-Qasru Al-Abyad. Nah, ini ditangkap betul-betul oleh Abu Ayyub Al-Ansari bahwa bagaimana baginda Rasul dan kaum muslimin akan menaklukkan wilayah-wilayah tersebut, dan dia ingin menjadi saksi. Bahkan dalam hadis yang lain baginda Rasul juga mengatakan, la tuftahannal Qastantiniyatu ala yadi rajulin, sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan oleh seorang laki-laki ya, ala yadi rajulin, di tangan seorang laki-laki, fala ni'mal amiruha, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, wala ni'mal jaisu dzalikal jais, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan tersebut. Bermodalkan spirit ini jamaah, maka Abu Ayyub Al-Ansari ya, yakin dalam dirinya bahwa kaum muslimin betul-betul akan membebaskan benteng Konstantinopel yang juga merupakan simbol kekuasaan dari pasukan Romawi. Nah, bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari ya, menyikapi hal ini dan apa yang dilakukan agar dia bisa menyaksikan runtuhnya benteng tersebut? Apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari? Ya, ketika baginda Rasul SAW masih hidup, dia menyaksikan sabda Nabi bahwa mereka akan menaklukkan Yaman. Dan betul, Yaman takluk di masa baginda Rasul masih hidup. Ketika baginda Rasul SAW meninggal dunia di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia pun menyaksikan berbagai peperangan melawan orang-orang Romawi ataupun orang-orang murtad. Tapi tanda-tanda yang disebutkan oleh baginda Rasul belum terwujud, dan baru terwujud di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana ya, di sekitar tahun ke-15 Hijriah, kaum muslimin dalam perang besar melawan Persia waktu itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan izin Allah Subhanahu wa taala di medan Qadisiyah mereka berhasil memukul mundur dan mengalahkan pasukan Persia. Maka Persia pun runtuh ya, kota Madain yang di dalamnya ada Al-Qasru Al-Abyad ya, gedung putih, jatuh ke tangan kaum muslimin. Dua ya, Yaman takluk, kemudian Qadisiyah atau Madain, simbol dari kekuasaan Persia, juga takluk. Tinggal satu lagi, Konstantinopel. Nah, kita bicara tentang keyakinan akan sabda Nabi. Kita bicara tentang bagaimana seorang Abu Ayyub Al-Ansari ini bukan hanya betul-betul mencintai baginda Rasul SAW dan memperlakukan dengan sangat baik, tapi juga dia menjaga betul-betul dan ingin menyaksikan bagaimana sabda Nabi tersebut menemukan kebenaran. Maka dikisahkan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali meninggal dunia, dan benteng tersebut belum juga ditaklukkan sampai pada masa pemerintahan ya, Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu ya. Dan waktu itu Abu Ayyub Al-Ansari ini dikisahkan, jazakumullah, dia dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan sudah tua ya. Sakitnya bukan karena ada penyakit, tapi karena memang sudah tua. Kendati demikian, dia selalu mengingatkan kepada pasukan perang. Kata dia apa? Kalau kalian berperang menuju ke benteng Konstantinopel arah utara, saya ikut. Dia memasakkan diri untuk ikut. Sampai akhirnya masih di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan ya, Muawiyah mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah
untuk memimpin sebuah pasukan ya menuju ke arah Konstantinopel. Dan Abu Ayyub Al-Ansari yang usianya waktu itu sudah masuk ke usia 80 tahun memaksakan untuk ikut. Maka dalam wasiatnya dia mengatakan ya, kata dia apa? Dalam riwayat dikatakan yusikum Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari berwasiat kepada kalian ya untuk membawa dirinya, membawa jenazahnya kalau sudah meninggal dunia ila ab'ad ghaya, ke tempat yang paling jauh kalian kuasai, arah ke Konstantinopel ya, wa antahmiluhu ma'akum, dan membawa jenazahnya itu ya bersama kalian, wa antudfinuhu, dan memakamkan jenazahnya tahta aqdamikum ya, di bawah kaki kalian, di mana kalian berpijak ya, inda aswari al-Qastantiniyah, di bawah benteng-benteng Konstantinopel. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pasukan Yazid bin Muawiyah berhasil menyeberang dan mendaratlah mereka di daratan Istanbul, di daerah bagian utara Istanbul ya. Sebenarnya mereka sudah lewat bagian utaranya ya, dan di pinggiran sebuah sungai yang kita kenal dengan Golden Horn hari ini ya. Di situ mereka berhenti. Benteng Konstantinopel terlalu kuat untuk dijebol. Benteng Konstantinopel terlalu tebal untuk mereka tembus. Dan sementara itu pasukan Romawi juga tidak membiarkan mereka berlama-lama, maka ya, mereka makamkan jenazah Abu Ayyub Al-Ansari di tempat tersebut, dan pasukan Yazid bin Muawiyah terpaksa mundur balik lagi ke Damaskus, Suriah. Dan itu terjadi sampai kemudian waktu bergulir, dan qadarullah di tahun 1453 Masehi, seorang pembebas yang kita kenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, berhasil menjebol benteng Konstantinopel setelah sekian ratus tahun berlalu dari wafatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dan dengan izin Allah juga ya, Abu Ayyub Al-Ansari bisa melihat walaupun dari kejauhan sekitar 2,5 km dari tempat berbaringnya, dia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana benteng Konstantinopel itu runtuh di tangan kaum muslimin, dan mereka berhasil menjebolnya dan menguasai wilayah tersebut. Walaupun dari dalam makamnya, tapi Abu Ayyub Al-Ansari menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri sabda dan kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah Abu Ayyub Al-Ansari ini kita mendapatkan pencerahan ya, di antaranya bagaimana kecintaan beliau terhadap baginda Rasulullah SAW, ya, kecintaan yang tidak betul-betul tidak terbatas. Beliau mengorbankan apa saja untuk baginda Rasulullah SAW, dan selain itu juga beliau betul-betul mempercayai sabda-sabda Nabi, termasuk diantaranya bahwa kaum muslimin akan membebaskan benteng Konstantinopel. Kita telah menyimak ya, sosok seorang sahabat Nabi yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan semoga kita bisa meneladani jalan hidupnya insyaallah.